Dimulai dari berharap dimasukin Xiaomi Indonesia, lanjut ngeliat bullshit 5% dari petingginya. More than 5%. Best harga weekend gift, alasan sana sini buat markup harga monitor, kebadutan lahir hari itu. Bapak banding TV, official store ngebadut soal garansi. Ya panjang perjalanan channel ini kebadutan. Tapi pas launchingnya 3 monitor yang black hole marketnya, plus data script yang mau ngejamin garansi lu semua yang beli monitor Xiaomi. Mungkin hari ini saatnya gue bilang, si badut itu udah cuci muka. Ya, lebih tepatnya dipaksa cuci muka sama data script. Yang otomatis apa? Brand lainnya rela dibadutin dan mau-maunya lagi dibadutin. Konyol nggak? Para badut-badut mending lihat sponsor aja dah. Lindy, kabel Thunderbolt 4 C2C. Support transfer data up to 32 Gbps, support display up to 8K 30Hz, power delivery 100 watt. Pastiin device itu support DP Alt Mode biar displaynya nyala. Dan pastinya udah garansi Lindy 24 bulan. Buat detail lengkapnya, cek di deskripsi. Kalau gue simpulin, setidaknya ada 2 masalah besar pas lu mau beli elektronik di Indonesia. Pertama soal garansi atau after sales, kedua soal harga. Semenjak DataScript mau dan bisa bantu garansi monitornya Xiaomi, lu bisa centang hal ini soal Xiaomi Indonesia. Selama lu beli barangnya DataScript. Detail belanja barang yang aman dari DataScript ada di akhir video. Soal harga sendiri, ini agak sedikit complicated. Dimulai dari Alvinso sendiri yang klaim kalau Xiaomi Indonesia cuma ambil profit 5% di depan 1,8 juta orang. Yang dimana dia ngaku ngebulsi sendiri pas Xiaomi Indonesia launch 34 inch pertama kali resmi di Indonesia di 2021. Monitor harga China 5,1 juta bisa tembus sampai 7 juta harga Indonesia. 5% dari mananya? Tiba-tiba di awal 2024 ini TikTok beli Tokopedia, BYD tiba-tiba buka pabrik di Indonesia. Dan searching Google bentar aja lu bisa lihat berita China berusaha nge-push brand-brand lokalnya buat pergi ekspansi ke luar negeri. Dan negara mana lagi yang paling subur buat dijualin barang-barang China yang bagus dan murah? Indonesia jawabannya. Ranking 4 kita bawa soal populasi. Dan sebenarnya tanpa lihat berita pun, lu pergi aja ke PIK 2 Jakarta, lu bisa lihat betapa banyaknya orang China asli di sana. Dan kelihatannya push pemerintah China juga kena ke Xiaomi. Tiba-tiba di tahun ini banyak monitor Xiaomi launch resmi di Indonesia. Ya harga emang masih kelihatan mahal kalau lu bandingin sama Xiaomi China. Tapi gue dapet info dari lu semua, di beberapa keadaan biasanya tuh di tanggal kembar tiap bulannya dan atau tanggal 25 tiap akhir bulan pas WIB, diem-diem Xiaomi Indonesia tembak harga China pakai voucher lewat official store mereka. Harganya langsung mepetin harga China. Gue bilang Xiaomi Indonesia diem-diem ya karena dia nggak boleh terang-terangan turunin harga. Karena ya sama aja, Xiaomi Indonesia itu tusuk DataScript dari belakang sebagai distributor resminya. Ya biarin aja mereka yang ngadu mulut, ujungnya harga China pasti dan akan terjadi juga di Indonesia. DataScript benar-benar penyelamat buat semua orang yang mau beli monitor Xiaomi. Combo Xiaomi plus DataScript selesain 2 masalah ini. Dan otomatis brand yang lainnya jadi badut pinggir jalan. Maksudnya apaan itu 5-6 juta 34 inch ultrawide? Mau goblokin market Indonesia? Market Indonesia udah muak lihat harga begitu. Lu akan coret semuanya. Dan kembali Gigabyte juga nggak akan lu lihat ngelihat masalah F2 yang sampai hari ini udah mau 1 tahun belum selesai juga masalah klaim garansinya. Coret. Asus itu non ergo, lu akan coret juga. Korui garansi mesti kirim ke Jakarta. Semenjak Xiaomi di backup DataScript, Korui nggak layak lagi dibeli. LG, Samsung 4 jutaan spek badut di hadapan Xiaomi, coret. Paling sisa Lenovo sama MSI. Dan ngelihat hasil pengetesan MSI, nggak pernah bisa ngalahin Lenovo. Ditambah market laptop di China, MSI dibantai habis sama Lenovo. Lu gampang coret MSI di harga yang sama kayak Lenovo sekarang. Persaingan sih udah kelihatan jelas, cuma antara Lenovo dan Xiaomi. Di Xiaomi resmi Indonesia itu kasih report kalibrasi yang biasanya Xiaomi nggak pernah bohong soal report ini. Spesial di monitor 34 inch ini, Xiaomi marketing bullshit pakai report ini. Preset defaultnya jalan di standar native yang CCT-nya agak ngemis di sekitaran 7000 dan gamma juga nggak rapi 2,1. Hasil Xiaomi ini bisa gue bilang sama kayak unit Redmi-nya gue yang memang nunjukin Xiaomi nggak push hasil tuning di monitor ini sampai maksimal. Hasil Xiaomi Redmi udah lebih baik dibanding AOC, Samsung, Korui, CM dan lebih baik dibanding Xiaomi 34 inch yang lama. Tapi kelihatan jelas tuningnya jauh di bawah Lenovo. Secara gamut sekitaran 93% P3, bukan yang luas-luas banget panel yang dipakai. Gue bisa bilang bersaing aja sama yang lain. Dan emang panelnya nggak bisa lawan sama sekali mini LED Xiaomi yang mampu push sampai 86% Rec 2020. Grayscale dan gamut yang nggak dituning maksimal ngebuat akurasi P3-nya nggak menarik di 11. Tuning Xiaomi 34 inch jelas kalah dibanding Lenovo 34 dan tentu hasil juga dibantai sama 27 2K gamingnya Lenovo. Secara default udah pasti oversaturated di sRGB. Bagusnya
ya, Xiaomi udah kasih preset sRGB yang bisa langsung lu pakai tinggal ganti di OSD-nya. Tuning buat CCT-nya nice 6500, tapi tuning gamanya yang kacau sekitaran 2. Akurasi sRGB-nya juga tetap dibantai sama Lenovo 34. Xiaomi bisa gue bilang bersaing aja sama Koroi di sekitaran 8, dan tuning Redmi preset sRGB ini lebih buruk lagi dibanding Xiaomi yang resmi. Preset di seri P3 juga dikasih, gue tes kualitasnya lebih baik dibanding preset defaultnya di native. Tapi di sisi lainnya gue agak sebel sama keputusan Xiaomi buat bikin presetnya terlalu banyak kebagi segmen-segmennya dan nggak user friendly. Preset standar itu kebagi jadi 2 color space, dan juga ada juga game mode yang bisa lu nyalain dan itu kebagi lagi jadi 2 color space yang bisa lu pilih lagi. Bikin pusing user biasa itu. Dan dari pengetesan input lag gue, preset game mode itu lebih cepat dari mode standar ya. Jadi preset terbaik itu ada di game mode on, mode FPS, dan color space di CP3 yang terbaik yang bisa lu pakai. Tuning warnanya tuh lebih baik aja dibanding defaultnya yang dikasih Xiaomi, dan preset di CP3 itu jadi optimal setting yang bisa lu pakai, dan settingan brightness-nya bisa lu pilih sesuai dengan yang lu butuh. Dan butuh kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile buat dapetin warna sRGB dan P3 yang akurat. Kontras 2800-an, belum nyampe 3000, tapi ini udah nice, mepetin standarnya. Maksimum brightness nice, unit Xiaomi yang resmi bisa gue dapetin sekitar 370 nits, lebih terang dibanding Redmi atau Lenovo. Dan lu bisa lihat dari datanya, mini LED bantai semua LCD, tembus sampai 650 nits. Minimum brightness juga nice di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri kembali Xiaomi kelihatannya nggak push to the limit tuningnya. Preset terbaiknya di preset fastest, paling minim overshoot, dan paling cepat sekitaran 6 ms. 6 millisecond di panel VA masih belum maksimal kayak kualitas yang Lenovo kasih, sentuh sekitaran 4 millisecond. Tuningnya Xiaomi ini lebih baik dibanding Redmi yang gue punya. Cooler Master dan Koroi udah nggak layak dilihat lagi dan dibeli. Tuningnya lebih buruk dari Xiaomi. Dari UFO juga kelihatan jelas Redmi CM bersaing dan Koroi paling banyak ghosting. Xiaomi lebih cepat dibanding Redmi ya, walaupun gitu Xiaomi masih kelihatan ghostingnya. Dan Xiaomi belum bisa secepat Lenovo 34 ataupun IPS 180Hz-nya Lenovo. Gue tes sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, dan posisi Xiaomi nggak berubah. Processing lag-nya nice, sesuai standar monitor pada umumnya. Harga sekitaran 3,9 juta, beda harganya Indonesia dan China itu sekitar 900 ribuan. Dan di awal gue udah bahas, cuma ada 2 brand yang menarik buat dilihat di 34 in saat ini. Antara Xiaomi yang murah, atau Lenovo yang kasih tuning warna dan gaming yang lebih baik, tapi lu mesti tambah duit 1 juta lebih lagi. Semua tergantung kebutuhan lu, butuhnya yang mana. Dan buat dapetin garansi yang aman dari monitor Xiaomi, yang garansinya 3 tahun ganti baru, semisalnya monitor bermasalah, yang pertama, hindari beli di official store Xiaomi manapun. Adminnya jawab garansi monitor berapa lama sesuai moodnya admin itu aja. Bisa nggak ada garansi, bisa 36 bulan, bisa 15 bulan, bisa 34 bulan. Dikirim pun barangnya, lu disuruh gacha lagi sama ekspedisi, pakai packing, cuma pakai plastik bening, plus selalu ada ketakutan garansi ditolak ngelihat bapak banting TV. Dan bukan memperjelas garansi dari service centernya, Xiaomi Indonesia malah sponsor JKT48 bahas service center Xiaomi. Gue gak ada masalah ya sama JKT48, tapi ngiklan klaim garansi di tengah isu-isu klaim garansi yang problematik di service centernya justru malah ngebuat banyak orang takut, bos. Garansi itu butuh kepastian, bukan butuh iklan. Berikut ya, cari toko di Tokopedia, rekomendasi gue yang ungu. Tanya toko itu, apa monitor Xiaomi-nya barang dari Datascript. Bisa juga lu minta serial number monitornya, lu bisa cek sendiri itu barang Datascript atau bukan di Excel yang ada di deskripsi, gue taruh linknya. Tanya juga sama tokonya, selama 3 tahun ke depan, apakah mau bantu klaim garansi ke Datascript semisal monitornya kenapa-napa. Kalau tokonya mau bantu, itu tempat yang harus lu beli. Kalau tokonya nggak mau bantu, lu bisa ganti toko lainnya. List toko-toko yang jual barang Datascript juga gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi nanti flow-nya, pas monitor lu rusak, monitornya lu kirim ke toko. Toko akan bantu urus ke Datascript, Datascript akan bantu urus ke Xiaomi. Dan dibalik sampai monitornya lu terima lagi. Kenapa ribet? Ya emang garansi badut butuh solusi ribet. Tanyalah sama Xiaomi Indonesia, kapan mau beresin kejelasan garansi ini? Jangan cuma iklan ke JKT48 doang. Tambahan terakhir, buat maksimalin value yang lu dapat dari duit yang lu spend buat monitor, belilah monitornya pas tanggal 25 WIB di Tokopedia atau tanggal kembar setiap bulannya. Karena di tanggal-tanggal itu banyak voucher bertebaran, dan Xiaomi Indonesia sendiri udah buka data ke kita semua yang diem-diem dia pakein voucher. Sebenarnya ya monitor ini bisa dijual 3,1
juta. Harga China itu. Cuma dia nggak mau terang-terangan nusuk datascript di belakang. Terlepas dari soal garansi dan service center badut, yang paling gua nggak bisa deny ya kualitas monitornya. Dari desainnya beneran pakai otak, dan seperti biasa gue bilang, desainer smartphone disuruh desain monitor, ya beginilah jadinya. Palingan gue agak gedek aja sama orang yang mutusin Xiaomi harus ditempel logonya di depan, sementara unit China Redmi clean maksimal tanpa ada logo di depan. Dan terakhir, Xiaomi ada nuklir market kegoblokan ini, sekaligus ngebadutin semua brand yang ada di Indonesia. Pakai 24 inch, Full HD 180Hz IPS, lu bisa beli pakai potongan voucher, harganya nyentuh 1273. Itu harga China yang dibawa ke Indonesia. Mampus lu semua brand tolol yang jaga-jaga harga selama ini. T to the E to the was. Tewas lu semua nggak jualan. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review monitor nuklir ini. Dan dari market China pun sangat mudah untuk disimpulin. Sementara ini cuma ada 3 brand yang layak dibeli sekarang ini di Indonesia buat lu yang nyari monitor budget yang harganya bagus dan garansinya bagus. Brand pabrikan Skyward, Xiaomi, dan Lenovo yang punya garansi jemput ke tempat pas klaim garansi. Tiga-tiganya itu akan saling rangsang harga satu sama lain, dan brand lainnya akan mampus jadi badut yang nontonin kalau nggak cepet-cepet tobat dan ganti birokrasi badutnya. Dan kalau lu cari tahu 3 brand itu semuanya brand China. Dan di sini mungkin gua harus bilang, saat TikTok beli Tokopedia itu awal dari kehancuran brand-brand monitor yang selama ini goblokin market Indonesia. Dan lo bisa lihat Xiaomi kartel sama pabrikan monitor buat mampusin market monitor di kelas 4 jutaan dengan real HDR-nya. Dan Lenovo 34 yang jadi saingan Xiaomi 34 di sini. Well, jadi sama mantap.